Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Desi Nurat, yang akan menjelaskan materi tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam, persiapkan segala alat tulis kalian serta buku kalian. Oke? Setelah Ibu nanti menjelaskan, silahkan catat materi ini dengan baik. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah partikularisme kelompok, di mana mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum, ya. Biasanya ini sering terjadi, sering dilakukan oleh masyarakat, individu dalam suatu kehidupan. Itu dia. Nah, salah satu contoh dari partikularisme yang ada di masyarakat, contoh nyata adalah kita katakan suatu perusahaan, ya, di mana suatu perusahaan tersebut memperkerjakan suatu karyawan yang berasal dari kampung halamannya sendiri, atau bisa dikatakan adalah memperkerjakan suatu karyawan yang berasal dari satu marganya sendiri, ya. Ini adalah salah satu sikap partikularisme kelompok, di mana mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua dari partikularisme yang nyata adalah, contohnya adalah suatu sekolah, di mana suatu sekolah memiliki yang namanya kepala sekolah, ya. Kepala sekolah memperkerjakan suatu guru karena adanya suatu hubungan kekerabatan, ya, atau karena satu marga, satu boru, sehingga kepala sekolah tersebut merekrut suatu guru yang memiliki ikatan keluarga untuk bekerja di sekolah tersebut. Nah, di sini merupakan suatu sikap partikularisme kelompok yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, belum tentu guru yang bekerja di suatu instansi sekolah tersebut memiliki yang namanya kualitas mengajar yang baik, keterampilan yang baik, dan itu belum tentu. Karena apa? Ia masuk dan bekerja di sekolah tersebut karena ada hubungan kekeluargaan dengan kepala sekolah tersebut. Nah, itu adalah dua contoh dari partikularisme kelompok yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengerti adik-adik? Oke, di sini menurut Max Weber, masyarakat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kehidupan ekonominya, ya. Ini menurut Max Weber, salah satu tokoh dari sosiologi. Kemudian yang kedua ada Dwight Sanderson, ya, menyatakan bahwa masyarakat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Ini menurut Dwight Sanderson. Kemudian yang kedua ada namanya ciri-ciri dari masyarakat perkotaan. Nah, ini adalah partikularisme kelompok, di mana yang pertama adalah cenderung memikirkan yang namanya keduniaan. Kemudian yang kedua, umumnya dapat mengurus diri sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja tegas sesuai dengan keahlian. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kelima, jalan kehidupan cepat, pembagian waktu yang cermat. Kemudian yang keenam, perubahan tampak dengan nyata, masyarakatnya terbuka. Nah, keenam ini adalah ciri dari masyarakat perkotaan yang bersifat partikularisme kelompok. Kita tahu bahwa hidup perkotaan itu bersifat individualisme, ya. Lebih mementingkan diri sendiri. Ini sudah jelas salah beberapa ciri dari masyarakat perkotaan. Oke, selanjutnya ada karakteristik khusus masyarakat perkotaan di mana memiliki 5 unsur pokok perkotaan. Yang pertama ada wisma, yang kedua ada karya, ketiga wilayah, keempat hiburan, dan kelima adalah penyempurnaan, ya. Ini adalah 5 unsur pokok suatu masyarakat perkotaan. Wisma, pernah lihat wisma? Sudah jelas pasti ada wisma di perkotaan. Ada karya, ada wilayah, ya, ada hiburan,
ada yang namanya penyempurnaan. Oke, saya yakin adik-adik paham dengan 5 unsur pokok perkotaan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah memahami apa itu partikularisme kelompok, kemudian contoh dari partikularisme kelompok ya. Kemudian selanjutnya ada dampak positif partikularisme kelompok, di mana yang pertama mempererat hubungan kekeluargaan antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat ya. Yang kedua, adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari sikap partikularisme. Adanya kecemburuan sosial yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Ini yang saya katakan tadi, seorang guru bekerja di suatu sekolah, dia bisa diterima karena adanya hubungan kekeluargaan dengan kepala sekolah ya. Belum tentu guru tersebut memiliki keahlian, memiliki keterampilan yang baik dalam mengajar. Nah, bisa saja guru yang ditolak tadi atau yang tidak diterima mengajar di sekolah tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar, kemampuan yang lebih baik dibanding guru yang memiliki ikatan kekeluargaan tersebut. Nah, karena terjadinya sebab tersebut memiliki yang namanya kecemburuan sosial, bahkan bisa terjadi yang namanya konflik sosial. Seperti itu. Kenapa dia bisa diterima? Padahal lebih pintar saya, padahal menurut saya lebih baik, saya lebih jago saya mengajar misalnya. Nah, dari contoh tersebut bisa menimbulkan yang namanya konflik sosial. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan kita ya, itu sangat nyata. Itu dia. Oke, selanjutnya ada yang namanya eksklusivisme kelompok. Yang tadi pertama adalah partikularisme kelompok dan yang kedua adalah eksklusivisme kelompok, di mana merupakan sikap atau keadaan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat ya, atau sikap tertutup dalam suatu kelompok. Nah, kalau tadi partikularisme adalah lebih kuat dalam sistem kekerabatan ya, lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Nah, kalau yang eksklusivisme adalah sikap menjauh dari yang namanya masyarakat atau sikap tertutup, tidak mau tahu dengan orang lain, tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain. Ini yang dikatakan dengan eksklusivisme kelompok. Oke. Nah, di sini menurut Talcott Parson menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada afektivitas, orientasi kolektif, partikularisme, kemudian ada yang namanya askripsi. Oke. Saya yakin anak-anak sudah paham di sini, bisa dibaca dengan baik dan ada penjelasannya lebih jelas. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat pedesaan ya. Eksklusivisme kelompok ini lebih kepada masyarakat pedesaan. Berbeda dengan yang namanya partikularisme karena itu memiliki ciri pada masyarakat perkotaan. Nah, di sini terdapat homogenitas sosial, hubungan primer, ada kontrol sosial yang kuat, ada gotong royong, ada ikatan sosial, ada magis religius dan ada pola kehidupan ya. Ini adalah ciri-ciri masyarakat pedesaan. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan dari masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Ada jumlah penduduk, ada lingkungan hidup, pencaharian, sistem sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, pola interaksi, solidaritas, kedudukan dalam hierarkis nasional ya. Ini masyarakat desa dan ini masyarakat perkotaan. Oke. Saya yakin adik-adik bisa paham apa itu partikularisme, apa itu eksklusivisme kelompok ya. Tadi Ibu sudah memberikan contoh nyatanya pada partikularisme. Oke. Selanjutnya ada dampak positif yang ditimbulkan dari eksklusivisme kelompok ya, di mana masyarakat dapat mempertahankan kebudayaan di tengah era globalisasi sehingga kebudayaan tetap lestari dan terjaga ya. Ini yang namanya dampak positif dari eksklusivisme, di mana masyarakat tersebut menutup diri ya, kemudian menjauhkan diri dari segala bidang kehidupan, kemudian memiliki positif bahwasanya